Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku kelas 5C yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Ta'ala. Amin. Gimana nih kabarnya kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Ta'ala, diberikan kesehatan dan dijaga kesehatannya dalam kondisi seperti ini. Oke, Ibu mau mengingatkan ke kalian agar selalu sholat duhanya, zikir paginya dijaga ya. Dan selalu berdoa ketika mau melakukan kebaikan. Nah, jangan lupa juga kalian, kita semua berdoa semoga Allah Ta'ala segera mengangkat wabah penyakit virus corona ini dari bumi agar kita bisa melakukan kehidupan normal seperti sedia kala. Gimana nih anak-anak, sudah siap belum untuk pembelajaran daring hari ini? Alhamdulillah kalau sudah siap. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020, kita akan membahas mata pelajaran IPS mengenai kegiatan ekonomi. Nah, hari ini masih di buku tema 5B, subtema sudah masuk ke subtema 3. Nah, untuk pelajaran IPS ada di pembelajaran 3 dan 4. Kita akan membahas 2 pembelajaran sekaligus khusus untuk IPS ya pada hari ini. Oke, sebelumnya Ibu sudah pernah membahas bahwa kegiatan ekonomi meliputi 3 hal, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Antara produksi, distribusi, dan konsumsi saling berkaitan, saling membutuhkan ya. Setiap orang pasti melakukan kegiatan ekonomi ya, yang tadi produksi, distribusi, konsumsi. Untuk apa sih kita semua melakukan itu? Bagi produsen atau bagi seseorang yang menghasilkan barang, melakukan kegiatan produksi tersebut tujuannya adalah untuk mendapatkan penghasilan untuk mencukupi kebutuhannya dan keluarganya. Sedangkan sebagai konsumen kita, ya kebanyakan kita adalah konsumen, tujuannya adalah untuk mendapatkan barang yang kita butuhkan. Berarti antara produsen dan konsumen saling membutuhkan. Betul sekali. Ya. Jadi kegiatan ekonomi dilakukan oleh para produsen tidak hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri, tetapi juga bermanfaat untuk orang lain, yaitu konsumen. Begitupun sebaliknya, kita sebagai konsumen melakukan kegiatan ekonomi bermanfaat untuk produsen, saling menguntungkan ya. Bagi produsen akan mendapatkan uang, bagi konsumen akan mendapatkan barang yang kita butuhkan. Betul ya, jadi kita saling membutuhkan. Betul sekali. Nah, contoh kegiatan ekonomi dalam sehari-hari kita. Pasti dalam kehidupan sehari-hari kita memerlukan berbagai benda, berbagai barang, berbagai kebutuhan. Di sini Ibu contohkan kegiatan ekonomi yang pertama, yaitu memasak. Ketika kita mau memasak atau ibu kalian mau memasak, apa saja sih yang dibutuhkan? Yang pertama yang dibutuhkan adalah bahan-bahannya. Mau masak apa? Misalnya mau masak sayuran, mau masak daging dan nasi. Berarti ibu kita membutuhkan sayuran, daging, bumbu, dan beras. Nah, itu semua beli di pasar. Lalu yang kedua yang kita butuhkan adalah peralatan memasaknya, seperti gasnya, pancinya, wajannya, dan lain-lain. Nah, bahan-bahan dan peralatan ini tidak mungkin kita bisa menghasilkan sendiri ya, tidak mungkin. Pasti kita membutuhkan seseorang yang
menjual bahan-bahan dan peralatan ini. Nah, kita kesini ya. Dari mana sayuran, bumbu, dan beras bisa didapatkan? Yaitu dari petani. Petani memasok barang-barangnya ke pasar. Jadi kita tinggal beli di pasar. Tidak perlu ke petaninya langsung, ya. Karena petani sudah mendistribusikan barang-barangnya ke distributor. Jadi sudah ada di pasar. Lalu yang kedua yang kita butuhkan adalah daging. Dari mana kita bisa mendapatkan daging? Yaitu dari peternak asal muasalnya. Nah, kita tidak perlu langsung ke peternak karena sudah ada di pasar, sudah ada yang mendistribusikannya. Lalu yang ketiga yang dibutuhkan adalah gas. Nah, dari mana sih asalnya gas? Yaitu dari pertambangan. Nah, pertambangan ini sudah didistribusikan gasnya ke warung-warung, jadi kita bisa langsung beli di warung. Dan yang terakhir, peralatan masak. Asal muasalnya adalah dari para pengrajin logam. Merekalah yang membuat peralatan masak. Nah, inilah maksud dari kegiatan ekonomi, saling berkaitan. Ketika kita mau memasak, kita membutuhkan seseorang yang menjualnya. Nah, berarti menguntungkan buat kita dan menguntungkan juga untuk penjualnya. Kita mendapatkan barang yang kita inginkan, sedangkan produsen mendapatkan uang dari hasil penjualan. Lalu contoh yang kedua, misalnya kita membutuhkan pakaian, ya. Membutuhkan pakaian berarti kita harus membeli. Ketika kita harus membeli, berarti posisinya kita adalah sebagai konsumen. Nah, ketika kita mau membeli pakaian, prosesnya seperti apa? Pertama, kita beli di toko baju. Nah, apakah toko baju tersebut memproduksi pakaiannya sendiri? Tidak semuanya ya. Kebanyakan toko baju mendapatkan bajunya karena sudah dipasok dari para distributor atau distributor memasukkan barang-barangnya ke toko-toko. Nah, sebelum didistribusikan oleh para distributor, baju itu asalnya dari mana? Yaitu distributor mengambil dari para produsen, karena produsenlah yang memproduksi bajunya atau produknya. Lalu sebelum dari produsen memproduksi dulu baju-bajunya, dibuat oleh produsen. Nah, bagaimana proses memproduksi baju-baju? Ini yang kemarin sudah dibuat soal. Jadi alhamdulillah kemarin sudah banyak yang betul, namun masih ada yang belum betul semua. Tidak apa-apa. Jadi proses produksi pakaian tidak serta-merta hanya langsung pakaian, tapi ada asal muasalnya. Yang pertama adalah dari kapas, ya. Dari kapas baru dijadikan benang. Dari benang disatukan baru bisa menjadi kain. Nah, dari kain barulah bisa dijadikan pakaian tergantung model yang diinginkan. Nah, inilah proses untuk produksi pakaian dan ini adalah proses untuk membeli pakaian. Nah, ini adalah posisi kita sebagai konsumen. Jadi, apa sih kesimpulannya? Kesimpulannya adalah dalam kehidupan sehari-hari kita semua saling membutuhkan. Tidak ada yang merasa paling dibutuhkan, tapi benar-benar saling membutuhkan. Kita membeli pakaian, punya uang, tapi kalau tidak ada yang memproduksi pakaian, apakah kita bisa membeli pakaian? Tidak, karena kita hanya punya uang, tapi tidak bisa membuat pakaian. Maka kita butuh seseorang yang bisa membuat pakaian. Nah, seperti itu ya. Jadi sesuatu yang kita butuhkan memang ternyata melibatkan banyak orang. Contohnya saja ini proses yang kedua, yaitu membeli pakaian.
ketika kita ingin membeli pakaian, banyak orang-orang yang banyak orang yang terlibat di dalamnya. Misalnya kita mau membeli pakaian di toko, berarti di toko tersebut harus ada orang-orang yang jualannya atau salesnya, berarti membutuhkan karyawan. Lalu sebelum bajunya jadi, kita juga membutuhkan orang lain, yaitu distributornya, untuk mendistribusikan atau untuk memasukkan barang-barangnya. Nah, sebelum didistribusikan, baju-baju tersebut harus dibuatkan. Nah, berarti membutuhkan orang lain lagi, yaitu orang-orang yang menjahitnya. Nah, sebelum bisa dijahit jadi pakaian, kita butuh orang-orang lain, yaitu petani kapas, dan seterusnya. Jadi dalam kehidupan keseharian kita, apa yang kita gunakan, apa yang kita pakai, apa yang kita makan, semuanya melibatkan banyak orang. Maka kesimpulannya, dengan itu kita harus saling menghargai antara satu sama lain, ya. Bukan berarti mentang-mentang kita punya uang, kita merasa hebat. Wah, aku punya uang, berarti aku tinggal beli aja pakaian, gampang kan? Nah, tidak seperti itu, karena dalam proses membuat pakaian ternyata banyak orang yang berjasa. Jadi harus saling menghargai pekerjaan orang lain, ya. Kenapa kita harus menghargai jasa orang lain? Karena kita semua pasti akan melakukan atau akan merasakan kegiatan ekonomi. Seperti ibu menjadi guru, ibu sudah melakukan kegiatan ekonomi. Nah, kalian mungkin masih anak-anak, hanya melakukan kegiatan ekonomi, yaitu berupa konsumen. Nanti ketika kalian besar, ketika kalian dewasa, kalian akan merasakan menjadi orang yang berkegiatan ekonomi, ya, menghasilkan uang, entah itu memproduksi sendiri sebagai pengusaha atau pekerjaan lainnya. Apa aja sih contoh-contoh pekerjaan dan usaha yang ada di Indonesia? Misalnya ada nelayan, pedagang, guru, petani, dan lain-lain. Masih banyak pekerjaan yang ada di Indonesia ini, ya. Setiap pekerjaan yang diemban oleh seseorang, yang dilakukan oleh seseorang, merupakan tanggung jawab orang tersebut, ya, terhadap dirinya sendiri dan terhadap keluarganya. Makanya kita harus menghargai mereka, karena pekerjaan apapun asalkan itu halal, ya, pasti akan membawa keberkahan untuk dirinya, untuk keluarganya, dan lain-lain. Karena di dalam Islam pun kita diajarkan untuk menghargai orang lain, tidak menzolimi orang lain. Nah, misalnya pekerjaan apa aja sih yang sering dilalaikan oleh orang lain? Nah, coba kalian perhatikan antara gambar A dan gambar B. Menurut kalian, gambar mana yang sudah menghargai pekerjaan orang lain dan yang belum menghargai pekerjaan orang lain? Nah, coba kalian renungkan masing-masing. Nah, ini adalah salah satu contoh pekerjaan yang sering diremehkan oleh orang lain, ya. Coba kita introspeksi diri. Apakah kita masih melakukan gambar yang sama seperti ini, yang tidak menghargai pekerjaan orang lain? Nah, ayo coba minimal di rumah kalian sendiri. Apakah kalian sudah berusaha membuang sampah pada tempatnya? Minimal untuk di rumah kalian sendiri, ya. Jangan sampai gambar ini kalian tiru nanti di luar, ya. Kalau kalian sampai melakukan hal tersebut, berarti kalian belum menghargai pekerjaan orang lain. Walaupun mereka adalah orang-orang yang membersihkan jalanan,
mereka pun sangat berjasa untuk negara kita. Kenapa? Coba kalau tidak ada mereka, bagaimana jadinya jalanan? Pasti banyak sekali sampah menumpuk ya. Makanya kita harus menghargai pekerjaan orang lain apapun itu, asalkan halal. Nah, bagaimana sih cara kita menghargai kegiatan atau pekerjaan orang lain? Yang pertama adalah tidak menghina pekerjaannya ya. Jangan sampai karena pekerjaannya menurut kita kurang, misalnya penghasilannya sedikit atau gimana, kita mengejeknya. Tidak boleh seperti itu ya, karena letak keberkahan itu bukan dari gajinya, bukan dari jumlah uang yang didapat, tapi karena niatnya, karena keikhlasannya atas pekerjaan tersebut. Lalu yang kedua, jangan mengganggu usaha orang lain ya, karena perbuatan tersebut sangat tercela. Misalnya nih, ada pedagang yang sukses, lalu ada orang yang tidak terima, kok jualannya dia laris, kok aku tidak. Terus habis itu dia buat gosip, memfitnah, jangan beli di situ kan dagangannya tidak bersih. Nah, itu tidak boleh ya, itu namanya mengganggu usaha orang lain. Lalu yang ketiga, tidak boleh iri terhadap keberhasilan usaha orang lain. Nah, sama seperti tadi contohnya, karena orang lain jualannya lebih laku, maka kita iri. Nggak boleh seperti itu ya. Lalu yang keempat, melakukan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha yang sama, harus jujur, harus sportif, dan lain-lain. Lalu yang kelima, membantu usaha orang lain jika kita telah berhasil dalam usaha kita. Nah, tidak ada salahnya berbagi tips kepada orang lain ya. Insya Allah itu akan menjadi amal jariah kita semua. Nah, itulah sedikit penjelasan dari Ibu mengenai pembahasan IPS pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian semua dan kalian bisa mengambil ilmunya. Jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.